Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Hari ini tadi ya fresh, cuma agak mengalami prihatin sedikit karena teman guru masuk rumah sakit, kabar terbaru ya, guru olahraga. Semoga ya, amin amin. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, apabila hari ini saya mengambil waktu jenengan. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 mendapatkan tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan bebas guru kebajikan. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, sangat bersedia. Bapak sebagai kepala sekolah Andang Rono 1, selama ini pastinya Bapak pernah mengalami atau menemui kasus-kasus tentang dilema etika Pak ini. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kasus dilema etik dan bujukan moral ini bisa terjadi kepada seluruh warga sekolah. Kapasitas saya sebagai kepala sekolah, ini kasus ini bisa saya temukan pada siswa juga pada karyawan ataupun juga pada bapak dan ibu guru. Nah, memang ini sama-sama ada baiknya. Selama saya pertanggal 22 Februari 2022 ini sudah mendapatkan kasus, bukannya kasus dalam nilai negatif, tidak, tapi masalah bagaimana sekolah ini ke depannya ini juga tidak seperti yang saya bayangkan, mulus-mulus, datar-datar, enggak. Jadi memang ada dilema, itu pasti. Cuma saya harus mengidentifikasi. Karena apa? Dalam hal mengambil suatu keputusan yang sama-sama baik menurut pandangan orang, menurut pandangan saya, tetapi harus diambil salah satu, itu juga merupakan suatu dilema tertentu bagi saya. Kemudian langkah-langkah atau cara seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu, Pak? Nah, langkah-langkahnya itu nanti semoga jenengan nanti juga bisa mengikuti seperti saya, akan jadi pimpinan di suatu lembaga. Kunci utamanya adalah pertama, kita tidak langsung memfinish atau menjustis suatu keputusan ini yang benar, tetapi harus kita mengidentifikasi kasus itu. Pertama, dari kasus ini terjadi, kasus apa, penyebabnya apa, siapa pelakunya ya. Kemudian kita identifikasi solusinya, sama-sama juga kita sharing kepada teman. Karena apa? Ini kasus dilema etik atau bujukan moral ini adalah benar lawan benar. Artinya harus mengambil salah satunya. Maka ini contoh saja, saya ketika ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang harapannya itu semua sama senang, sama enak, saya punya gagasan untuk memperbaiki lingkungan. Itu pun juga menjadi dilema, karena seolah saya itu memberangus, menebang dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak? Hal-hal yang saya anggap efektif, artinya sangat sesuai dengan harapan. Yang pertama adalah satu, menentukan permasalahan yang benar-benar permasalahan itu jelas ya. Yang kedua, kita harus tahu faktor-faktor penyebab utamanya.
kita tentukan latar belakang kejadiannya, permasalahan itu. Kemudian juga yang tidak kalah efektifnya, kita punya tim untuk kerjasama dalam hal penentuan. Artinya kepala sekolah itu tidak hanya menjadi satu power yang tidak boleh artinya diganggu gugat, enggak. Kepala sekolah itu untuk membangun lembaga yang baik maka harus juga mendelegasikan dalam artian memberikan kepercayaan kepada teman-teman guru, masing-masing wali kelas dalam hal menangani kasus-kasus seperti dilema etis, suatu hal yang benar lawan benar, bagaimana itu Pak Guru dan Bu Guru wali kelas itu diberi kepercayaan. Selanjutnya kita sharing bersama. Nah, dengan sharing bersama itu adalah satu penyebab suatu kebaikan dalam hal mengambil keputusan. Berarti melibatkan seluruh warga sekolah. Iya, melibatkan seluruh warga sekolah. Terkadang anak pun juga memberikan kontribusi terbaik juga. Iya. Cuma ya tidak serta merta seperti itu. Iya, lanjut. Untuk tantangannya Pak, apakah ada tantangannya untuk menyelesaikan kasus tersebut? Yang jelas suatu kasus itu mesti ada tantangan. Yang jelas itu pasti ada tantangan. Suatu contoh sederhana saja. Kalau tantangan, misal tantangan itu ada faktor yang mendukung dari suatu kegiatan, misal saya analogkan ya. Kalau saya ingin merubah lembaga ini menjadi yang baik, ini punya tantangan terkait sampah saja, terkait sampah. Kalau ingin menjadikan sekolah ini baik, itu pun juga punya tantangan. Terkadang ada sisi yang mendukung, terkadang ada yang tidak. Tapi dengan intinya semuanya kita berikan pemahaman bahwasannya untuk menjadikan suatu tujuan itu tercapai, maka lambat laun itu akan bisa kita atasi dengan pendekatan-pendekatan persuasif seperti itu. Yeah. Apakah Bapak memiliki jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus? Mungkin diselesaikan pada saat itu juga atau ada jadwal tersendiri? Begini, untuk kasus itu dalam penyelesaian bisa secara insidental juga harus terjadwal. Ya. Satu contoh sederhana, ada anak yang membuli temannya. Ini pun terkadang juga anak itu kritis, Pak Guru nggak adil dan lain sebagainya seperti itu. Maka bila mana ini nanti membutuhkan penanganan juga kepada berkelanjutan kepada wali murid, dan biasanya saya juga memberikan solusi seperti itu. Setelah penanganan kasus itu dianggap selesai, maka kita jadwalkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk solusi-solusi yang terbaik itu ada penjadwalan, juga bisa mendatangkan orang tua. Nah, dengan daya dukung orang tua berbagai pihak, maka perlu ada penjadwalan. Biasanya kami mengundang kalau kita jadwalkan. Nanti jam sekian mohon untuk hadir di lembaga ini. Tapi itu tidak secara menyeluruh, tapi itu secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau kejadian. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam mengambil setiap keputusan? Alhamdulillah, saya selama memimpin di lembaga ini memang saya mendelegasikan kepada teman-teman guru itu, artinya pada wali kelas, untuk menjadi orang pertama untuk menjadikan solusi yang terbaik bagi kasus-kasus dilema etis atau dudukan moral ya, terkait dengan nilai-nilai moral atau norma-norma hukum ya.
Bapak dan Ibu guru memang sengaja ayo kita ciptakan sekolah ini yang sekolah menyenangkan, sekolah menjadi dambaan wali murid dan warga sekitar agar kita tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh mereka. Maka setiap guru itu mendukung sekali. Alhamdulillah saya merasa ringan, bahkan juga wali murid pun juga sangat mendukung. Terkait apapun mereka juga memberikan informasi. Maka itu saya anggap mereka itu memberikan kontribusi untuk mempermudah, mendukung saya dalam hal penyelesaian terkait masalah-masalah yang ada di lembaga ini. Seperti itu. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada hikmah yang sudah Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah, pengalaman yang saya dapatkan dan hikmah yang bisa saya ambil, seorang kepala sekolah itu bukan segala-galanya dalam hal mengambil keputusan. Jadi nanti kalau jenengan ke depan mendapatkan tugas yang sama seperti saya, arogansi bisa kita tinggalkan, ya. Jadi saya ini kepala sekolah maka segala sesuatu harus sesuai dengan saya. Enggak. Keputusan yang terbaik adalah hasil dari referensi sharing bersama. Kepala sekolah tinggal menentukan, oh ini yang terbaik, walaupun ada sisi satu baik, tapi kepala sekolah sudah mencari solusi yang terbaik dan sharing, dan itu nanti tidak akan menjadi beban. Kalau keputusan itu bersama, kita tidak, kalau nanti sudah terjadi, terlanjur sudah terjadi, kita tidak disudutkan. Nah, itu yang terbaik. Jadi segala sesuatu selama kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan, karena April ini, segala apapun keputusan yang saya ambil itu tidak lepas dari sharing bersama. Jadi semuanya tahu, oh itu keputusan kita ambil secara bersama. Cuma saya sebagai leader hanya mengkoordinir, melegitimasi keputusannya seperti ini. Kita sepakat, maka saya tinggal menuangkan dalam bentuk suatu keputusan atau surat-surat keputusan seperti itu. Pengalaman yang luar biasa, Pak. Semoga nanti ke depannya saya juga bisa seperti Bapak, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang didambakan oleh anak buahnya, Pak. Dan semoga Bapak juga selalu sehat, amin, menjadi pemimpin yang bijaksana, amin. Dan juga SDM penjamatan 1 bisa maju seperti yang Bapak harapkan, teman-teman harapkan. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih sama saya, doakan Ibu berdua nanti bisa melanjutkan perjuangan kita ini, karena apa, seluruh kepala sekolah pada akhirnya nanti akan memasuki masa pensiun, tidak akan selamanya terus kepala sekolah, ya. Kalau sudah pada waktunya akan alih estafet, maka jenengan yang diharapkan bisa menggantikan alih estafet itu, bahkan menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat, walafiat, Bu Eni. Minta saya merupakan CDP 67. Sebelumnya minta maaf barangkali saya mengganggu waktu panjenengan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancari beberapa kepala sekolah, Pak. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak bersedia, nggih? Bersedia, Mbak, monggo. Alhamdulillah. Bapak merupakan kepala sekolah dari SDN generasi 2. Ya, betul. Tentunya kan selama Pak menjadi kepala sekolah pernah menghadapi dilema etika, ya Pak. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih, Bu Eni. Alhamdulillah untuk SD kita 02 ini ada angkatan ke-7 itu berhasil di dalam TGP-nya. Alhamdulillah semuanya.
ini adalah langkah-langkah apa saja yang saya lakukan selama saya pada jadi kepala sekolah SDN Generasi 2 ini. Ada beberapa kasus bullying, ya, ada kasus yang ringan, ada kasus yang sedang, ada kasus yang berat. Tapi selama ini kasusnya berarti belum pernah terjadi. Yang ditanyakan dari Bali tadi, kasus yang dilema etika, ya. Untuk dilema etika itu kasus yang tidak ada hubungan dengan hukum. Nah itu sementara ini pengalaman saya, kalau ada kasus seperti itu adalah saya yang pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan. Saya amati dulu sebelum saya menentukan solusi, sebelum saya menentukan kebijakan, sebelum saya mengambil keputusan, saya identifikasi dulu dan saya melakukan pengamatan terhadap kasus yang terjadi. Kemudian saya akan mencari tahu kebenarannya. Jadi setelah pengamatan, saya ingin tahu kebenarannya kasus seperti apa. Setelah itu saya memetakan kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu karena kalau nanti barangkali nanti tahun berapa itu jadi kepala sekolah, itulah yang pertama yang diidentifikasi kasus. Jadi jangan langsung mengambil keputusan, diidentifikasi dulu, kemudian dipemetakan, setelah itu diberitahu kebenarannya. Itu masalah. Jadi kasus-kasus yang terjadi, ya, melanggar hukum tadi, maka ya itu sudah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar Pak? Ya, ada kepentingan benar itu. Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, ya, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan dalam keputusan saya ambil harus menguntungkan orang banyak. Maka dari itu segala sesuatu yang ada hubungan dengan masalah atau kasus itu harus betul-betul yang diambil adalah harus menguntungkan orang banyak, tidak merugikan salah satu pihak itu. Kemudian Pak, langkah-langkah apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menentukan tersebut? Iya, memang ada beberapa kasus yang perlu ada langkah-langkah. Makanya tidak terburu-buru untuk menentukan keputusan tadi, ya. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab masalah dulu. Dari awal dari itu tadi, masalah apa yang terjadi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi kalau memang betul-betul ada masalah yang memang serius, kita jangan sekali lagi langsung menentukan keputusan, harus berdiskusi dengan warga sekolah, baik itu dari guru senior maupun dari tenaga pendidikan maupun dari pihak paguyuban maupun pihak dari komunitas. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Jadi setelah kita kerjasama dengan di warga sekolah, kita harus membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Jadi tidak menentukan kepentingan orang banyak. Itu yang biasanya langkah-langkah saya itu sebagai kepala sekolah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang saya lakukan adalah saya melakukan analisis dulu. Saya analisis dulu masalah ataupun masalah kasus-kasus tersebut. Saya analisis dulu, kemudian saya menentukan solusi, menyampaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta tetap mengedepan kepentingan umum tadi yang berbuat bagi orang banyak. Itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, memang kalau sekolah itu
tantangan itu memang selalu ada. Baik itu dalam menentukan keputusan, dalam mengambil keputusan, itu tantangan itu memang ada. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan atau mencari keputusan terbaik, karena keduanya bukan masalah-masalah yang sama-sama benar. Yang jelas keputusan yang saya ambil itu harus membutuhkan dari kedua pihak seperti yang di atas tadi. Itu tantangan yang harus kita lakukan, yang kita hadapi pada menentukan suatu masalah. Apakah Bapak memiliki jadwal atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau ada masalah seperti itu? Iya, ada. Memang saya harus jadwalkan kalau ada masalah itu. Masalah dari kita jangan sampai gegabah untuk menentukan keputusan tadi, ya. Untuk masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan, ya. Misalkan ada beberapa, apakah itu siswa atau guru yang ada masalah ringan, langsung hari itu saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya harus sesuai dengan langkah-langkah yang jelaskan seperti tadi. Apakah itu langkah saya itu cari dari pengamatan, kemudian tindakan, kemudian saya harus koordinasi dengan warga sekolah dan lain-lain. Itu langkah-langkah saya, Pak ini sebagai kepala sekolah. Jadi kalau misalkan Pak ini, ya itulah langkah-langkahnya, ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan tersebut, Pak? Iya, dalam keputusan itu saya harus yang saya kedepankan itu harus selalu mengajak musyawarah, mengajak diskusi dengan warga sekolah. Itu yang paling efektif. Makanya jangan sampai diputuskan sendiri kalau memang ada masalah-masalah itu, ya. Kemudian untuk mengalami, jika banyak yang membantu, maka dalam mencari solusi itu enak. Dalam mencari suatu kebijakan atau keputusan itu enak. Ditimbang-timbangkan masalah itu sebelum kita mengambil keputusan. Itu. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Iya. Pelajaran yang saya ambil, pelajaran yang saya petik, dan pelajaran yang nanti saya kedepannya itu harus lebih baik, itu saya harus menjadi orang yang bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat. Jadi memang harus jadi kita kalau orang bijak itu memang harus selalu pada masa itu harus menganalisis sebuah permasalahan dan jangan sampai terjadi meninggalkan kepentingan pribadi. Pengalaman yang hebat sekali, Pak. Semoga nanti ke depannya bisa saya tiru dan jenengan juga selalu sehat, dan sekolah yang Bapak pimpin juga sangat baik sekali, dan semoga lebih maju lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.